Baik, saya akan memulai dari mana, pertanyaan yang terakhir dulu. Bagaimana untuk, tentang kelompok yang tentang anti Pancasila. Jadi, teman-teman, dengan era keterbukaan hari ini, pada saat masyarakat ataupun kelompok itu memberikan ruang demokrasi yang kuat di Indonesia, itu otomatis teman-teman juga tidak akan terlepas dari pertarungan-pertarungan kelompok-kelompok ataupun ideologi yang tidak menginginkan Pancasila. Ya, saya lebih senang menggunakan mereka yang tidak menginginkan Pancasila, bukan anti Pancasila. Ya, kenapa? Karena apa? Mereka ini akan orang-orang yang ingin memaksakan, saya katakan di presentasi saya di awal tadi, mereka ini adalah orang-orang yang ingin memaksakan keinginannya sendiri untuk diterima menjadi kebenaran publik. Nah, inilah bagaimana orang-orang yang tidak menginginkan Pancasila ini tetap ingin memaksakan keinginannya itu. Maka kita harus terus waspada, kita harus terus kita harus terus mengasah diri bahwa upaya-upaya di dalam agama sendiri tidak boleh adanya pemaksaan keagamaan dan juga keyakinan. Itu di dalam agama-agama itu juga ada perintah seperti itu. Apalagi di dalam konstitusi negara kita. Tidak boleh ada yang namanya ingin memaksakan keinginannya untuk menjadi keinginan banyak orang. Saya katakan tadi misalkan Yusuf yang suka nyapakan bakso, tidak boleh memaksakan kepada orang lain bahwa bakso ini yang paling enak. Semua orang harus makan bakso. Dan ini akan menjadi persoalan karena banyak orang di Indonesia itu yang makanannya itu banyak sekali. Orang-orang di Palembang akan marah dan mereka juga tidak akan suka karena kesukaannya adalah makan pempek, misalkan. Di Jogja juga tidak akan nyaman karena makanannya gudeg. Mau disuruh makan bakso ya pasti nggak mau. Tetapi apa? Yang harus dicermati bahwa keberagaman itu adalah sebagai sebuah hal yang harus kita hargai dan harus kita rawat dan kita pelihara. Karena itu orang yang tidak ingin menerima Pancasila itu harus terus kita memperkuat diri dengan cara apa? Bahwa membangun mindset Indonesia itu adalah tetap menjadi mindset keberagaman. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana kita pentingnya untuk tentang keteladanan tadi, transfer pengetahuan dan juga pengetahuan khususnya dan juga keteladanan itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana generasi tua hari ini? Kita lihat tengok di nasional hari ini. Bagaimana orang-orang yang menjadi pejabat publik saat saya yakin mereka yang korupsi itu adalah orang-orang yang dulunya mendapat penataran P4, orang yang hafal butir-butir Pancasila, orang yang juga disumpah melalui agamanya masing-masing. Dan ini telah membuktikan bahwa keteladanan itu menjadi sangat-sangat penting. Bagaimana keteladanan itu harusnya diletakkan bahwa kita warga negara, bahwa kita sebagai generasi muda itu diberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Pancasila dan juga agama itu telah dijadikan etika moral. Bagaimana keteladanan itu harus menjadi pegangan bagi setiap penyelenggara bernegara. Sehingga orang-orang tua itu perlu memegang itu. Mereka orang yang beragama, mereka orang yang hafal terhadap Pancasila. Tetapi kenapa masih melakukan penyelewengan terhadap hak-hak publik? Korupsi itu adalah contoh yang sangat telanjang di depan mata kita. Itulah teman-teman, kita berharap terus yang namanya keteladanan itu tetap harus bisa ditransformasikan kepada generasi muda. Semua imajinasi kita tuh bisa hancur saat melihat misalkan ada orang yang kita kagumi tiba-tiba melakukan pelanggaran etika ataupun pelanggaran publik dan itu moral dan juga pemahaman pengetahuan kita semuanya itu menjadi hilang.
menjadi terbantahkan, ternyata idola saya itu ternyata tidak memberikan keteladanan yang baik. Karena itu generasi muda, generasi milenial kita ini, kita harus peka bagaimana kita memberikan format, bagaimana kita bisa mengambil sisi-sisi yang baik dari keteladanan-keteladanan yang sangat penting. Khususnya nggak usah jauh-jauh, itu adalah bagaimana saat kita melihat aksi-aksi yang itu bisa memberikan inspirasi kita. Aksi-aksi kemanusiaan, aksi-aksi yang kepedulian terhadap sesama manusia, bagaimana aksi-aksi terhadap yang itu upaya untuk merawat kebinekaan dan juga kebangsaan, itu adalah keteladanan yang dalam wujud yang abstrak, tidak terlihat orangnya siapa, tapi itu adalah sebuah sistem. Karena itu kita harus letakkan keteladanan ke depan itu selain orang tua, tetapi kita juga harus melihat bagaimana keteladanan itu diletakkan sebagai sebuah sistem yang hidup di masyarakat. Ya apa itu? Yaitu aksi-aksi nyata yang ada di masyarakat. Orang yang saling membantu di masyarakat, orang yang mau membersihkan kegiatan ruang publik, orang yang menghibahkan pikirannya kepada orang lain, itu adalah keteladanan-keteladanan yang perlu kita contoh dan perlu kita aplikasikan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang lainnya mungkin. Oke, terima kasih kepada Bapak Diasma. Seperti itu ya Mas Hastangka tadi disampaikan oleh Bapak Diasma itu bahwasannya ya kita tidak boleh menetapkan satu keinginan kita kepada orang lain, tapi kita memberikan pandangan, hanya pandangan. Dan permasalahan keteladanan sebenarnya memang sudah dari orang-orang dulu. Seperti kita ada bencana sosial, kita aksi solidaritas bersama, menggalang dana, tidak peduli itu apakah dari agama apa, ataupun suku apa, dan lain-lain. Pada saat kita satu Indonesia, dan ada salah satu saudara kita membutuhkan bantuan, kita bantu.